Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Dita. And now, I want to invite you to know more about Gajah Sumatera. Ya, salam lestari dari Sang Bumi Ruwajurai, Bumi yang Lampung. Yang identik dari Provinsi Lampung adalah dari gajah Sumateranya. Gajah Sumatera dengan nama latin Elephas maximus sumatranus yang merupakan subspesies dari spesies Elephas maximus atau gajah Asia. Gajah Sumatera memiliki ciri-ciri khusus, terutama bila diamati dari bentuk fisiknya. Bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dari gajah Asia lainnya. Bagian telinganya terlihat bahwa gajah Sumatera atau gajah Asia lebih kecil daripada gajah Afrika. Bila dilihat dari flek-flek kemerahan yang terdapat di telinga gajah, itu menandakan bahwa gajah tersebut sudah beranjak dewasa. Semakin banyak flek-flek kemerah-merahan yang terdapat pada tubuh gajah, berarti semakin dewasa gajah tersebut. Hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang. Nah, di sini kita lihat bahwa gajah yang di sini tidak memiliki gading yang panjang. Berarti ini menandakan bahwa gajah yang ada di samping kita merupakan gajah betina. Kuku kaki depan gajah Sumatera berjumlah 5, sedangkan kuku kaki gajah Sumatera yang belakang berjumlah 4. Gajah Sumatera hidup di hutan dataran rendah dengan jenis kawasan rawa dan hutan gambut. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan buah-buahan. Dalam sehari, gajah mengonsumsi makanan sebanyak 10% dari bobot tubuhnya dan minum hingga 60-120 liter per hari. Hutan, gajah, manusia ditempatkan dalam ruang yang sama, berada dalam suatu keharmonian. Namun, apa yang terjadi apabila harmoni tersebut terganggu? Yap, kehancuran. Pada tahun 2011, IUCN menetapkan status konservasi gajah Sumatera ke dalam kategori critically endangered atau kritis. Artinya, satwa ini berada dalam ambang kepunahan. Status konservasi gajah Sumatera dalam sistem hukum di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Perlindungan diberikan karena ancaman terhadap kelangsungan hidupnya semakin besar. Ancaman terbesar datang karena rusaknya habitat, karena berebut dengan lahan perkebunan dan pertanian, sehingga seringkali terjadi konflik dengan manusia. Akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, perburuan dan perdagangan liar juga konversi hutan alam untuk perkebunan sawit dan kertas dengan skala besar. Hal ini mendorong terjadinya konflik manusia dengan satwa yang semakin hari kian memuncak, menyebabkan terjadinya pembunuhan, umumnya dengan peracunan dan penangkapan. Faktor lainnya yaitu gading gajah banyak diburu untuk dijadikan ukiran dan aksesoris. Banyak orang yang percaya bahwa memiliki produk ukiran atau aksesoris dari gading gajah dapat mengangkat derajat sosial dan menjadi hal yang bergengsi. Gading gajah banyak diperjualbelikan secara ilegal akibat tingginya permintaan produk gading di pasar gelap internasional. Bagaimana kita bisa membantu melestarikan gajah Sumatera? Mudah. Dengan kita bisa mempelajari dan menyebarkan informasi mengenai gajah Sumatera guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian orang-orang terhadap gajah Sumatera.
Yang kedua, laporkan jika ada penemuan kematian gajah ke aparat setempat. Dan dukung upaya konservasi yang dilakukan baik oleh pemerintah, WWF Indonesia, atau badan-badan konservasi lainnya. Sekian dari saya, Dita Anggraini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.